nggak ada jawab apapun, dia hanya diam. Gimana tuh Ayu? Ayu bisa nggak kasih tanggapan? Ayu kan guru juga ya. Mungkin bantu ya. Mem yuk. Memang harus lebih diperhatikan ya Mem kalau menurut Ayu, karena kita udah panggil dari orang tua. Terima kasih untuk Ayu yang mempertanyakan ini. Baru Ayu yang bertanya, kenapa Mem suka dengan suka dengan olahraga dan menjadi guru olahraga? Karena mungkin Ayu berpikir gini ya, guru olahraga tuh jarang cewek ya, biasanya cowok ya Ayu ya gitu. Saya jelaskan sedikit di sini ya, wasit. Di perkaraten itu, di perwasitan itu awalnya itu dari tingkat daerah dulu ya. Itu ada juri ya. Oke guys, sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa untuk aktifin loncengnya ya, agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari kami. Enjoy the video. Halo Mem, selamat pagi. Halo juga, selamat pagi cantik. Iya, terima kasih Mem yang cantik. Selamat datang di podcast SMK Kesan Galang Insan Mandiri. Mem Hamna Yasari SPD MPD. Belum MPD, Belum masih mau MPD, hampir ya Mem, sebentar Hampir. lagi. Insyaallah. Biasa dipanggil Mem Hai. Iya, Benar, boleh saya panggil Mem Hai? boleh. Boleh. Mem, ini Mem merupakan salah satu PKS kesiswaan di SMP Negeri 1 Binjai. Iya, PKS 3 bagian kesiswaan. Bagian kesiswaan. Ya. Nah, Mem merupakan salah satu guru olahraga di Benar. SMP Negeri 1 Binjai. Benar sekali. Mem, apa sih kira-kira yang awalnya tuh membuat Mem memilih untuk mengambil jurusan olahraga? Tapi boleh nggak memang memperkenalkan profil dirinya? Silahkan dong, boleh aja, silahkan. Oke ya, mungkin kalau Ayu udah kenal sama Mem, tapi Benar. kan Mem mau perkenalkan juga sama Boleh, yang dengar podcast ini ya silahkan. kan. Iya, perkenalkan ya, nama Mem ini Hamna Yasari ya, biasa disingkat tuh. Kenapa dipanggil Mem Haye? Memang kita kalau di sekolah tuh singkatan aja Haye gitu kan. Dulunya sekolah kita tuh karena sekolah apa ya, berbasis rujukan karena berstandar internasional berbahasa Inggris, jadi rata-rata saat itu guru tuh dipanggil, kalau yang perempuan Mem yang sudah menikah, kalau yang belum itu Miss ya kan, dan laki-lakinya kita panggil Sir. Jadi sampai saat ini walaupun sekolah kita tidak rujukan lagi standar internasional lagi, kita tetap dipanggil Mem ya kan. Jadi anak-anak lebih senang tuh manggil saya Haye, Mem Haye gitu. Saya lahir di kota Binjai ya, pada tanggal 14 Februari 1979, sebentar lagi nih ulang tahun. Sebentar lagi Jumat ya. depan ya saya ulang tahun yang ke-46. Saya memiliki 2 orang anak ya. Anak saya laki-laki dua-duanya. Mungkin itu aja. Alamat saya di Jalan Pinegoro, Rambung Dalam, Binjai Selatan. Itu ya profil singkat saya ya. Jangan lupa ya guys, kasih kado tanggal 14 Februari. Oke. Kayak seluruh dunia nih nanti akan merayakan ulang tahun Pasti Mem, karena dong. itu adalah hari Valentine's Day. Valentine Hari ya, sayang Wah, hari kasih sayang, Oh, pas dirayain bertepatan tiap setiap ternyata, tahun. guys. Iya. Ah, Kayaknya agak kaku ya Mem ya. nggak apa-apa nih Mem. Bentar lagi ulang tahun kan, hadiahnya podcast kami nanti lah ini ya kan. Iya. Nah itu tadi Mem, apa kira-kira yang membuat Mem memilih jurusan pendidikan keolahragaan? Oh, baik. Terima kasih untuk Ayu yang mempertanyakan ini. Baru Ayu yang bertanya, kenapa Mem suka dengan suka dengan olahraga dan menjadi guru olahraga? Karena mungkin Ayu berpikir gini ya, guru olahraga tuh jarang cewek ya, biasanya cowok ya Ayu ya gitu. Jadi di sini Mem jelaskan kenapa Mem berminat menjadi guru olahraga. Awalnya karena kecintaan Mem pada guru olahraga ya. Dari kecil Mem sudah terbiasa dengan olahraga dari SD, dan dari SMP itu saya sudah berprestasi di olahraga, khususnya olahraga yang saya tekuni itu adalah bela diri karate ya. Sampai saat ini saya masih aktif di kegiatan karate, walaupun saya sudah tidak aktif lagi menjadi atlet, tapi saya aktif menjadi pelatih walaupun sebentar-sebentar gitu ya. Dari sanalah saya termotivasi untuk menjadi guru olahraga, seperti itu Ayu. Berarti Mem memulai karir jadi atlet dulu? Iya, awalnya biasalah olahraga biasa, karena saya masih kecil. Lama-lama saya cinta dengan olahraga bela diri itu, dan saya berprestasi. Dari mulai SMP saya sudah mengikuti kejuaraan-kejuaraan daerah Sumatera Utara untuk olahraga karate, sampai akhirnya saya ke tingkat nasional, dan terakhir saya mengikuti kejuaraan karate itu tingkat nasional di Bali pada tahun kalau salah ya 2001 pada Pomnas, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Saat itu saya mewakili Bopomi Sumatera Utara. Khususnya saya kan alumni dari Unimed ya.
Saya belum memperkenalkan. Saya ini adalah alumni Universitas Negeri Medan. Ya, fakultas saya Fakultas Ilmu Keluarga, Ilmu Keolahragaan. Saya Stambus 97 dan saya tamat di tahun 2002. Ya. Satu alma mater kita nih, Mem. Oh iya. Saya lulusnya 2021. Mantap. Tapi masuknya 2001 ya. Masuknya saya 2017. Oh 2017. Masuk 2017, keluarnya 2021. 2021. Alumni jalur Covid. Mantap. Alumni jalur Covid. Berarti kan keikutsertaan di karate nih ya, Mem? Iya. Dari nasional, Sumatera Utara juga. Ya dari daerah dulu. Dari daerah dulu baru nasional ya kan. Iya. Nah, apakah dari keluarga ada yang suka karate sampai Mem melihat kayaknya karate boleh dicoba nih? Awalnya kita tuh memiliki 4 saudara ya. 1 laki-laki, 3 perempuan. Kebetulan abang saya sekarang adalah seorang kapolsek ya, polisi di Kalimantan, bertugas di Kalimantan. Dari dia saya tertarik karena dia satu-satunya laki-laki ya kan. Dia saat itu latihan karate di GOR. Dari beliau lah saya tertarik untuk mengikuti latihan karate. Kalau sebenarnya sih orang tua mama saya, almarhum ayah saya itu nggak setuju karena anak perempuan. Tapi karena saya hobi, saya suka, ya akhirnya mereka mendukung gitu. Sempat nggak disetujuin nih Mas olahraga, gimana cara Mem meyakinkan orang tua untuk boleh napa Pak gitu? Kalau untuk masuk fakultas ilmu keolahragaan itu setuju gitu. Cuman mungkin dulu waktu pas saya masuk kegiatan olahraga bela diri karate itu mereka kurang ya, kurang setuju karena kan saya perempuan gitu. Nanti kamu nih makin tumbuh ya Hamna segala macam lah dibilang orang tua saya. Tapi kan karena saya memang betul-betul hobi dan saya memang membuktikan kepada orang tua saya bahwasan saya walaupun saya cewek, saya bisa ikut olahraga bela diri cowok dan saya tetap bisa kayak cewek-cewek feminim gitu feminim ya juga gitu, bisa menempatkan diri lah di mana saat saya bertanding dan di mana saya di luar pertandingan kayak gitu. Kalau di dalam pertandingan saya mungkin garang kayak cowok, tapi kalau di luar itu kan saya tetap feminim seperti sekarang. Cantik ya kan Gimars. Oke. Nah, kita kemarin sempat nih cari-cari berita tentang Mem di internet. Ternyata Mem merupakan salah satu wasit karate nasional. Nah, itu gimana ceritanya bisa sampai menjadi wasit nasional lagi? Terima kasih ya Ayu. Sebenarnya saya belum wasit ya Ayu, saya masih juri. Saya jelaskan sedikit di sini ya wasit. Di perkaratean itu, di perwasitan itu awalnya itu dari tingkat daerah dulu ya. Itu ada juri ya, juri juri B, juri A. Kemudian kita ke WB, ke WA. Dari juri ada 2 grade ya. Kemudian kita ke wasit juga ada 2 grade. Dari sini baru kita bisa menuju ke tingkat nasional. Dan saat ini saya masih JA nasional, belum wasitnya gitu. Nanti insya Allah mungkin di bulan April tanggal nggak salah ya, tanggal 14-16 ini ada refreshing wasit, ujian wasit nasional di nggak salah di Pekanbaru, kegiatan Kejurnas Forki Indonesia itu saya harus ikut karena saya sudah vakum, saya sudah tidak mengikuti kegiatan perwasitan dan mungkin saya juga sudah dapat label merah karena biasanya itu kita setiap tahun harus ikut gitu kan. Saya harus insya Allah saya ikut untuk bisa menurunkan grade saya dari juri menjadi wasit gitu. Jadi awalnya saya menjadi juri lah ya, juri nasional ini saya cerita dikit boleh ya? Boleh dong. Saya kan karate nih, saya vakum, saya bukan vakum lah ya, saya nggak aktif lagi jadi atlet. Dan pelatih pun gitu tidak begitu sekali seperti pelatih-pelatih yang seperti sekarang ini. Jadi saya milih nggak jadi atlet, nggak jadi pelatih, saya harus bisa milih salah satunya. Tapi saya tetap berhubungan dengan olahraga karate, makanya saya ambil di perwasitan. Saat ini saya ngambil perwasitan bukan di Sumatera Utara karena saya ini awalnya PNS itu adalah di Riau, ya di Riau. Jadi saya tamat kuliah tahun 2002. 2003 saya menikah dan di tahun 2007 itu saya mengikuti tes PNS di Riau ya, di Riau, dan di Riau sanalah saya melanjutkan olahraga saya karate ini. Dan di tahun 2009 saya mengikuti perwasitan mulai dari Provinsi Riau
mulai daerahnya dari JA, JB, WA, WB, WB, WA, dan akhirnya saya ke nasional pada tahun 2015 apa 2016 tuh saya ikut ujiannya. Gak gampang seperti yang kita kira ujian itu ya kan, dengan biaya kita sendiri gitu kan, ada ujian praktek, ada ujian teori gitu. Alhamdulillah saya lulus mendapatkan predikat JB nasional. Setelah itu saya turunkan grade lagi, kalau nggak salah saya 2017 nya saya ke Jambi ngambil jurinya gitu, dan alhamdulillah saya dapat grade saat ini JA nasional gitu. Jadi awal mula saya di perwasitan itu di Provinsi Riau, dan akhirnya di 2018 saya pindah kemari gitu karena ada sesuatu hal. Ya, saya putra daerah Sumatera Utara, saya orang Binjai, saya sudah lama di Riau ya, lebih kurang saya 12 tahun. Akhirnya saya pindah, saya dulu ditugaskan di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di SMP Negeri 2 Pangkalan Kerinci. Halo sahabat-sahabatku SMP Negeri 2 Pangkalan Kerinci. Halo. Semoga nanti lihat YouTube saya ini ya, ini Hamnaya Sari loh. I love you dan miss you loh untuk teman-teman Kabupaten Pelalawan semuanya. Mungkin mereka kenal saya karena saya dulu itu adalah narasumber kurikulum 2013 untuk Provinsi Riau. Semoga teman-teman guru PJOK yang ada di Riau melihat YouTube ini atau podcast ini ingat sama saya semuanya. Salam sehat untuk teman-teman yang di Riau. Semoga kalian sukses terus. Gitu aja. Amin. Salam rindu untuk yang di Riau. Iya. Oke. Nah, itu perjalanan Mem menjadi ternyata juri ya, Mem. Belum sampai ke wasit. Belum wasit. Insya Allah mungkin kalau ada halangan, ada biaya, ada kesehatan, kesempatan. April ini kita ke Pekanbaru. Ketemu lagi sama orang Pekanbaru. Semoga kita ketemu lagi ya orang Pekanbaru. Kayaknya ada yang dirinduin nih guys. Kok ketika bilang Pekanbaru kayaknya shining gitu ya? Soalnya kan 12 tahun juga kita berdinas di sana ya kan. Pastinya kita rindu lah karena kan kita besarnya prestasinya itu dari Riau. Di sini kan tinggal melanjutkannya saja. Kalau dari nol itu memang kita tuh dari Riau gitu. Dan saya pun juga mengenal kesiswaan itu juga dari Riau karena saya 8 tahun di SMP Negeri 2 Pangkalan Kerinci, saya juga di bagian kesiswaan gitu. Jadi di sini tinggal meneruskan semuanya gitu. Oh, ternyata ilmu yang didapat pertama kali dari Riau ya, Mem. Karena kan PNS-nya di sana awalnya gitu sayang. Oke, sepanjang perjalanan ini Mem, dari Riau kemudian ke Binjai menjadi guru olahraga dan juga kesiswaan, ada nggak hal-hal menarik ketika Mem jadi kesiswaan dan juga guru olahraga terkait dengan siswa? Yang sangat menarik ya. Iya. Yang pasti satu ya tentang guru dulu lah ya. Saya menarik apa ya maksudnya sayang? Menarik kayak misalnya ada tuh orang tua siswa atau anak siswa yang awalnya nggak suka olahraga ternyata suka ketika saya yang masuk saya ngajarin gitu. Bagaimana saya menarik anak-anak itu supaya hobi olahraga. Benar. Ini sangat berhubungan sekali dengan posisi saya sekarang ini ya. Saya adalah sebagian kesiswaan di SMP Negeri 1 dan di sana saya adalah sebagai pembina eskul ya, seluruh eskul yang ada di SMP Negeri 1. Kebetulan saya nggak apa-apa ya sebut nama sekolah saya ya. Apa dong? Boleh ya? Dong Gimars. Nggak apa-apa ya. Kebetulan saya adalah pembina eskul dari seluruh eskul yang ada di SMP Negeri 1. Itu ada beberapa cabang olahraga di sana. Termasuk adalah bela diri karate. Itu adalah saya pembinanya dan saya pelatihnya gitu. Bagaimana saya menarik anak-anak supaya mereka hobi dengan olahraga karate? Mungkin Fajar adalah salah satu siswa saya. Fajar masuk nggak di pelajaran Mem PJOK? Enggak ya? Kayaknya Pak Bu Mem Sinaga ya, JS ya, JS sama Usman ya. Semanta ya. Oh, Semanta. JS sampai kelas 9. Iya. Kebetulan itu siswa saya gitu. Halo Fajar. Halo Fajar. Halo Fajar gitu. Jadi cara menariknya ya saya pastinya memperkenalkan ya kepada mereka. Yang pertamanya pasti saya menjelaskan tuh prestasi-prestasi yang ada gitu. Prestasi-prestasi anak-anak yang ada sehingga mereka tertarik dengan mereka mengikuti kegiatan eskul. Dari eskul itu akhirnya kan mereka tertarik dan anak-anak yang sudah rajin eskul olahraga terus karate, mereka otomatis itu pasti untuk olahraga suka. Karena kan sama-sama kita tahu ya, bukan bangga dengan pelajaran
bukan bangga dengan pelajaran olahraga, tapi olahraga itu, pelajaran PJOK itu adalah memang pelajaran favorit untuk anak-anak kita ya kan. Kenapa dikatakan favorit? Keluar alasan- kelas Ya, satu, satu. main-main, bisa main futsal, main kasti, Iya. lompat-lompat, happy kan. Iya, terus Mem. apa lagi? Kalau misalnya di luar ruangan tuh belajar nulis, baca. Kalau misalnya di lapangan tuh bisa ekspresikan diri sih sebenarnya. Itu kan. Iya. Nah, makanya terfavorit kan? Iya. Iya pasti. Ya kan Fajar, terfavorit kan? Kalau bisa setiap hari ya ada olahraga aja gitu. Kalau Benar. diajak teori pasti nggak ada mau. Iya betul. Maunya praktek. Jadi anak-anak tuh kenapa pelajaran PJOK itu katanya favorit? Salah satunya yang dibilang saya Ayu tadi, itu di luar kelas selalu praktek gitu, nggak ada, jarang teori gitu. Kemudian apalagi pelajarannya mudah, gampang, nggak ada hitung-hitungannya kayak gitu. Kemudian apa? Gurunya nggak pelit lah ngasih nilai ya kan? Bener. Belajar, gurunya nggak pelit ngasih nilai, pasti nilainya baik semua. Yang penting anak mau olahraga aja. Kalau Mem Haye ya, dari awal begitu misalnya masuk pembelajaran baru, kita tuh teken kontrak sama anak-anak. Untuk nilai sama Mem tuh aman, gampang. Salah satunya kita ikut teken kontrak aja. Kamu itu setiap pelajaran PJOK wajib pakai baju olahraga. Itu paling penting, paling utama ya. Kamu pakai baju olahraga. Yang kedua, buku paket tetap dibawa. Kenapa memang tetap dibawa? Mana tahu hujan, kita Di kelas. teori dalam kelas gitu. Jadi harus dipersiapkan. Udah, mau aja kamu olahraga, gampang itu semuanya sayang. Gue bilang, tapi kalau kamu sudah nggak mau olahraga, itu udah lain cerita. Alhamdulillah siswa kita semuanya mau olahraga. Alhamdulillah. Nah, berkait dengan tarik ulur tadi kan Mem, kalau misalnya kita hujan ada plan A dan plan B. Kalau misalnya cuaca cerah kita di luar. Iya, Kalau betul. cuaca hujan kita di dalam teori. Iya, Nah, benar. pasti ada tuh pro dan kontra anak-anak walaupun hujan maunya pakai baju olahraga dan olahraga di dalam. Pasti. Nah, gimana nih caranya Mem nih? Iya, pasti anak-anak itu tetap maunya di luar walaupun hujan ya. Tapi kembali lagi pada dasarnya, saya sudah teken kontrak sama mereka ya, bahwasannya kita pembelajaran PJOK itu adalah yang pertama, kalau kita hujan tetap teori, tetap dalam kelas, mau tidak mau mereka harus mengikuti itu. Seperti itu ya, Ayu untuk Seperti saya gitu. itu. Nggak tahu untuk guru yang lainnya Ayu Iya, ya, karena mungkin kan sama. beda-beda ya, Benar. gitu. Nah, saya teringat sedikit isu ini Mem, terkait anak-anak kita ya kan. Iya. Apalagi saat ini kan era globalisasi teknologi itu semakin meninggi. Ya benar. Sebagai kesiswaan, bagaimana sih cara Mem nih untuk melakukan bonding kepada anak-anak? Kita tahu bahwasannya pada zaman saat ini anak-anak ini mentalnya sedikit agak gawat ya Mem. Iya. Apalagi kita tahu banyak kasus bullying, bunuh diri, bahkan mungkin menyakiti diri sendiri dengan sayat-sayat di tangan. Iya. Nah itu gimana? Benar, begal. Mereka masuk di dalam organisasi-organisasi yang negatif. Faktor keluarga, lingkungan, dan mungkin diri sendiri. Nah bagaimana cara Mem atau melihat isu tersebut? Kalau saya lihat isu-isu itu memang sangat berbahaya sekali ya, sangat tidak baik kali untuk siswa sekarang ini. Tapi kalau di SMP Negeri 1, alhamdulillah ya, siswa-siswanya sampai saat ini, sampai detik ini tidak ada yang terlibat dalam hal-hal yang seperti itu ya. Tanda kutip misalnya begal yang baru-baru ini kami mengikuti kegiatan anti begal yang dilaksanakan oleh Polres Kota Binjai, yang dilaksanakan di SMK Putra Anda. Salah satunya SMP Negeri 1 itu memang bebas dari hal-hal seperti itu. Jadi saya mensiasatinya, kami terus tidak henti-hentinya memberi arahan kepada anak-anak kami, apalagi khususnya kelas 3 gitu, agar jangan terlibat dengan hal-hal negatif, karena apa, itu tidak sangat baik kali untuk mereka gitu ya kan, karena apalagi mereka di kelas 3 dan mereka sebentar lagi adalah SMA, jadi jangan sampai menghancurkan masa depan mereka dengan hal-hal seperti itu. Nah untuk bentuk pendekatannya, apakah kita panggil bincang-bincang sama mereka atau kayak pakai asesmen, observasi saja, lihat dari wali kelas atau guru BK, bagaimana? Kami sering
pengarahan tuh di upacara. Upacara. Saat upacara di situ kami akan selalu memberikan pengarahan kepada anak. Tapi memang kan belum ada nampak Case-nya. belum ada kelihatan anak kita yang ke sana. Jadi tidak pernah langsung kita panggil mereka. Secara umum aja kita arahkan kepada mereka bahwasanya mereka jangan sampai terlibat dalam kegiatan ini. Oke. Sedikit mem. Oh, ya, oke. agak jauh ya suara mem ya. Iya. Ke suara bicara ya. sorry. Tapi jadi nggak dengar ya suaranya tadi ya? Dengar kan? Ya. Oke, nah itu cara bondingnya berarti melalui upacara ya, Mem. Saat upacara kita Langsung akan satu memberikan upacara sosialisasi. anak-anak diberikan motivasi dan juga nasihat ya. Iya, agar sosialisasi terus mengenai bahayanya narkoba, apalagi kita anak murid kita ada ya 2 orang dari sekolah kita itu adalah penggerak anti narkoba tingkat SMP untuk Kota Madya Binjai gitu. Paradiba sama si Ahmad. Oh, itu rutin dilakukan sosialisasi kan, Mem, atau gimana itu prosedurnya? Kemarin itu mereka per 3 bulan. Per 3 bulan. Per 3 bulan. Itu mereka kan juga memasang-masang spanduk gitu. Terlalu jauh, terlalu dekat, lepas. Gitu. Kemudian kita juga kayak BK-BK-nya juga nggak mau diam ya, mereka terus memotivasi anak-anak gitu supaya jangan terlibat dari hal-hal negatif gitu. Pokoknya ada sedikit aja yang udah kita tercium langsung cepat, tapi alhamdulillah belum ada sih. Berarti kita cepat tangkap ya ketika Iya. kita melihat sesuatu yang kayaknya nggak biasa nih anaknya seperti ini, langsung kita tanyain gitu ya, Mem. Iya, karena kita kan gini SMP 1 ini kan sekolahnya kalau ada apa-apa cepet kali ya disorot gitu ya. Makanya kita antisipasi sekali gitu dengan hal-hal seperti itu. Belum terjadi apa-apa pun kita sudah ingatkan anak-anak gitu, jangan sampai terjadi kamu itu ikut terlibat dalam hal ini, tawuran ini itu gitu. Oke. Nah, kemudian Mem, ketika nih Mem mendapati seorang anak atau misalnya siswa Mem yang dalam kelas olahraga tadi kesulitan dalam belajar, Anak tersebut. iya, bagaimana cara Mem mengatasinya? Atau kira-kira ada curhatan dari guru-guru lain, kenapa ya si Anu ini sedikit susah untuk diajarin? Gimana nih arahan atau tips dari Mem agar anak itu punya motivasi belajar yang tinggi? Pas ayo, itu kejadiannya saat ini masih ada. Salah satu siswa saya nggak mungkin sebutkan siapa gitu. Itu dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu memang sulit untuk mengikuti pembelajaran olahraga. Dari sekian murid saya hampir 900 orang, dialah salah satunya yang banyak alasan tidak mau ikut olahraga. Kita sudah panggil orang tua juga, kita sudah panggil dia ke BK juga, wali kelas juga sudah menanganinya gitu. Tapi memang sampai saat ini dianya memang gak mau juga olahraga gitu. Itu pas di kelas saya gitu, kelas 9 dia. Sampai akhirnya pingin nyerah juga ya kan. Ini anak kenapa gitu. Apa ya, kita kemarin nggak mungkin anak orang gitu. Yang penting kita sudah panggil orang tuanya, wali kelas juga sudah panggil dia, BK juga sudah panggil dia gitu. Tapi memang sampai saat ini belum mau gitu. Kenapa gitu? Ada aja alasannya. Nanti pas jam olahraga itu yang nggak bawa baju lah, yang ini ketinggalan lah, yang ini kalau teman semua turun ke bawah, kita kebetulan kan lantai 2 untuk kelas 9, dia nggak pernah turun. Akhirnya saya udahlah, terserah ini anak mau apa. Sebetulnya nggak boleh kayak gitu ya saya ya gitu, karena saya sudah motivasi dia kenapa gitu. Sempat udah saya panggil, dia mau hanya beberapa pertemuan. Belakangnya ini gitu kembali lagi, nggak mau lagi gitu. Ayo, sampai semalam saya panggil, kamu kenapa nggak mau olahraga, kenapa nggak belajar olahraga? Dia nggak bisa, dia nggak ada jawab apapun, dia hanya diam. Gimana tuh Ayu? Ayu bisa nggak kasih tanggapan? Ayu kan guru juga ya. Mungkin bantu ya. Mem yuk. Memang harus lebih diperhatikan ya Mem kalau menurut Ayu, karena kita udah panggil dari orang tua. Kita juga mungkin ada sisi-sisi yang sisi-sisi yang nggak kita ketahui tentang dia, apa yang melatar belakangi dia seperti itu ya Mem. Itu kan orang tua sudah kita panggil 2 kali, udah masuk ke BK, wali kelas udah nanganin, apalagi saya gitu. Tapi sekarang kayak gitu, sebentar aja, bentar udah datang dia, nanti selebihnya enggak gitu. Nanti 4 kali pertemuan tiba-tiba udah nggak datang lagi, seperti itu Ayu.
Berarti mungkin memang butuh lebih lanjut motivasi dari siapapun sih, seperti kita guru dan Iya. juga kedua orang tua yang paling penting ya, Mem. Iya, Karena kan benar, dia bisa mungkin dari di orang tua. rumah dibanding dengan orang tua, Iya. baru di sekolah dibanding oleh guru. Nah, mungkin nanti ketika kamu lihat podcast ini, kamu udah mau belajar, ya kan? Jumpa Mem Haye, Iya. olahraga. Oke? Oke sayang, cantik karena anak cantik gitu. Oh, Masya Allah, cantik loh. Jangan lupa ya belajar olahraga. Kalau nggak mau nanti ditemani sama Bang Pajar, oke? Iya, atau Bang Pajar lah kasih solusinya. Soalnya memang udah berusaha semaksimal mungkin memujuk dia, memotivasi dia. Sudah panggil orang tuanya, kita panggil ke BK, panggil wali kelasnya, udah kita arahkan, udah kita bujuk, udah kita semuain supaya dia mau ikut kita gitu kan. Malah teman-temannya juga ngajak dia, gimana merayu dia supaya dia mau, tapi sampai sekarang itu anaknya seperti itu. Semoga Bang Pajar bisa ya ajak anak Mem tadi ya Bang Pajar ya. Mana tahu Bang Pajar kesana nanti dia mau kayak gitu. Iya. Karena dari kelas 7 loh Bang Pajar, jadi sekarang kelas 9 gitu. Nah, semoga nanti setelah lihat podcast ini dia mau belajar ya kan, Mem. Iya. Nah, itu untuk Kalau yang untuk teori dia mau, cuman kalau untuk praktek keluar tuh nggak mau. nggak mau. Dari 800 sekian siswa saya satu itu lah. Mana tahu kayak saya kan, Mem, nggak mau kena panas takut hitam nanti. Sayang skincare-nya, Mem. Enggak gitu. Bisa jadi ya, bisa tanya. Apa karena mau bisa jadi kan. Kenapa kamu karena takut hitam ya gitu? Iya. Spesial untuk kamu nanti kalau di lapangan saya letakkan di bawah pohon gitu supaya kamu jangan hitam. Cocok juga ya? Cocok, itu Cocok boleh ya? salah satu Cocok ya? alternatif yang baik. Besok saya coba ya. Besok alasan saya tanya kenapa kamu memang nggak mau praktek. Kalau misalnya sekali aja boleh lah gitu, jangan sering-sering lah nggak praktek. Tapi kalau teori rajin anaknya. Rajin. Hanya mungkin itu ya, Mem, kayak saya takut takut panas hitam. kali ya. Takut panas. hitam. Nggak juga memang guru olahraga nggak hitam ya. Iya juga sih. Kalau dia lebih bagus dari saya lagi, Gimars. Gimana nih? Skincare-nya mahal. Nanti di sini ya kita spanya buka. Iya, ini sumpah di sebelah ya, guys. Iya. Nah, itu tadi kan untuk tantangannya. Kalau misalnya untuk keseluruhan siswa-siswi di Indonesia, teman, untuk meningkatkan motivasi belajarnya, apa kira-kira yang harus mereka lakukan? Pertama memang harus dari individu mereka, ya kan. Kemudian dari orang tua, ya baru kita gurunya. Baru kita. Ya kalau anaknya juga nggak mau, orang tuanya dorong terus, ya gimana mereka mau berhasil, ya kan? Harus dari diri sendiri. Ingat, anak-anakku se-Indonesia, dari diri kamu sendiri kalau kamu ingin menjadi orang berguna. Kami sebagai orang tua, sebagai guru adalah sebagai motivator kamu. Kalau kamu ingin sukses, kamu harus belajar dari diri sendiri, oke? Mantap. Itu, Mem. Nah, kemudian kami mau tanya nih sedikit. Apa itu? Kesan pertamanya sampai di sekolah kita ini seperti apa? Mem? Wow, luar biasa ya. Salah satu sekolah yang ada di Kota Binjai, sekolah swasta yang baru ini. Tepuk tangan deh untuk sekolah SMK Galang Insan Anak Mandiri ya. Iya, Galang Insan Mandiri. Begitu saya masuk gerbang, keren banget ini sekolahnya. Selama ini kan saya cuma lewat-lewat aja gitu. Begitu masuk keren. Luar biasa, mantap. Untuk anak-anak Indonesia khusus Kota Binjai yang ingin masuk ke sekolah Galang Insan Mandiri, ayo buruan daftar. Luar biasa sekolahnya, fasilitasnya oke dan guru-gurunya juga menarik dan pintar-pintar. Ya. Oke, Mem, kira-kira ada nggak closing statement untuk siapapun, apakah anak Indonesia ataukah kami, kepada gamers-gamers di luar sana, tips and triknya? Untuk Fajar, Fajar betul, lagi, Fajar guys. adalah Fajar lagi, guys. murid saya. Ya. Sukses terus ya nak ya. Ya sukses ya, selalu rendah hati ya nak ya. Mem yakin kamu akan menjadi orang berguna. Amin, Masya Allah, tabarakallah. Untuk SMK Galang Insan Mandiri, semoga ke depannya semakin sukses, semakin jaya ya. Dan untuk anak-anak Indonesia, semoga kamu semuanya menjadi anak-anak hebat karena kamu adalah penerus kami nanti di tahun generasi emas 2045. Sukses untuk kalian semua ya anak-anakku. Oke, terima kasih. Dan untuk anak saya pribadi ya, untuk anak saya. Boleh, silahkan. Boleh ya, Adam Raihan. Oke, untuk anak saya Adam Raihan yang saat ini lagi di asrama. Kebetulan dia adalah asrama sekolahnya di Kedinasan Polbangtan ya, tingkat 3. Semoga Adam dan teman-temannya sukses terus di asrama, jaga nama baik keluarga ibu karena mama kamu ini tinggal sendiri ya nak ya. Sukses buat kamu ya nak. Dan untuk anak mama yang nomor 2 Akbar Hamzah yang saat ini sekolah di SMP Negeri 1 Binjai kelas 3. Sukses terus juga buat Akbar.
selalu rendah hati, tidak boleh sombong. Ingat kalau mau menjadi orang, kamu itu harus dari diri kamu sendiri dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kamu akan jadi orang, anak-anakku. Terima Hai kasih. Adam. Hai Adam dan Ade Akbar. Dan ada Akbar. Oke, terima kasih Mem sudah menyempatkan waktu untuk sampai di bincang-bincang podcast kita di podcast SMA Kaisar Kalangan Intan Mandiri. Sehat-sehat juga untuk Mem, wanita Makasih. hebat, Tapi satu wanita lagi kuat. dong. Boleh. Untuk almarhum suami saya, semoga kamu tenang di sana dan surga tempat kamu sayang. Terima kasih. Amin. Ya. Terima kasih Mem sudah menyempatkan waktu di sini berbagi pengalaman, cerita. Kemudian titip salam dengan anak-anak yang hebat-hebat, yang keren-keren. Anak yang hebat pasti lahir dari ibu dan ayah yang hebat. Amin. Terima kasih juga untuk Ayu, untuk hostnya ya, semuanya ya, makasih ya. Gitu. Sukses terus buat kita semua ya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast ini. Kembali lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dadah. Dadah, bye. Assalamualaikum.